Launching Prusapta yang berlangsung di ruang sidang Balai Kota Malang dihadiri oleh Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Sekda Kota Malang, Kepala OBD, serta perwakilan protokoler dari masing-masing OBD. Dalam acara tersebut, Sekda Kota Malang dalam laporannya mengatakan bahwa launching Prusapta ini bertujuan agar nantinya acara yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Malang, baik di OBD masing-masing, dapat terlaksana dengan baik. Evaluasi dari setiap kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan di lingkup sekretariat daerah. Jadi setiap habis suatu kegiatan itu Bapak, kami melakukan evaluasi dengan kapak-kapak yang terkait. Salah satunya adalah pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan atau event-event, apakah itu rapat-rapat biasa di internal kami ataupun rapat-rapat yang dipimpin oleh asisten kami ataupun bahkan pada saat kami mendampingi Pak Wali. Setiap agenda seperti ini, agenda kecil, agenda sedang, agenda besar, seremoni-seremoni besar, itu selalu kami lakukan bentuk-bentuk evaluasi pasca acara. Disinilah yang kemudian kami lakukan rekapitulasi atas setiap kejadian, atas setiap insiden, kalau kita sebut insiden atau miskomunikasi, mungkin bahasa halusnya gitu Pak Wali, yang kemudian kami lakukan penelaahan dan pendalaman. Nah, dari beragam catatan itu Pak Wali, Pak Bulum, sampailah kepada saatnya Pak Haris ini Kabak Prokopim mendapatkan tugas untuk mengikuti diklat tim 3 Pak Wali. Pada saat diklat tim 3 ada tugas untuk bikin suatu inovasi atau yang disebut dengan dulu proper, sekarang aktor aksi perubahan. Nah, di situ dari dua major item tadi kelihatannya yang didulukan sekarang menjadi aktor ini yang kaitan dengan keprotokoleran Pak Wali. Di sana kita coba satu permasalahan ini kita coba senyampang pada saat Haris melakukan tim 3 bikin suatu aksi perubahan dan inovasinya ini dijadikan materi. Jadi sambil menyelam, minum air, bikin susu, ya. Ini harapannya seperti itu Bapak. Jadi nanti dalam proses-proses selanjutnya harapan kita benar-benar memberikan manfaat langsung ke lingkup pemerintah Kota Malang, kemudian juga bisa membantu Pak Haris untuk segera lulus dari diklat tim 3 dan masuk ranking 3 besar lah minimal Pak Wali kira-kira. Nah, di keprotokoleran ini Bapak, salah satu evaluasi kami adalah challenge atau tantangan di mana agenda-agenda pemerintahan ini bagi generasi-generasi aparatur sipil negara yang kategori muda, milenial, PNS muda, CPNS, P3K, yang barangkali terkesan feodal Pak Wali dari keprotokoleran pemerintah ini. Sudah feodal, jadul, gitu. Nggak asik, gitu. Kurang kekinian, gitu ininya. Nah, ini yang perlu kita berikan satu informasi keterpaduan. Yang pertama, Bapak, sebagai bagian dari aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah, birokrasi, kami perlu memberikan pemahaman-pemahaman kepada semua perangkat daerah dan aparaturnya, baik yang kategori tua, kategori matang, setengah matang, ataupun yang masih muda-muda, bahwa di lingkup pemerintahan ini ada culture, ada habit, ada ekosistem yang harus dijaga, kaitan dengan kewibawaan, kaitan dengan marwah, kaitan dengan bahwa di dalam satu pemerintahan itu ada tata caranya, ada tata kelolanya yang dibangun. Itu bukan karena mau sok-sokan atau mau gagah-gagahan, tetapi di sana ada birokrasi yang memang dalam mengambil satu rangkaian proses marwah, wibawa ini yang perlu selalu dijaga seperti itu.
Nah, ini yang kemudian kami berikan satu informasi kepada para generasi-generasi muda, milenial, ataupun juga kita masih merasa banyak aparatur-aparatur kita meskipun sudah cukup lama berkarir, tetapi pemahaman keprotokolerannya masih kurang. Karena itulah Bapak, kami kemudian mencoba menjembatani informasi-informasi, mengalirkan pemahaman ini dengan menajamkan, dengan membentuk agen-agen yang dinamakan Prosapta, yaitu protokol sinergi antar perangkat daerah. Kami minta agen-agen yang dikirim dari setiap perangkat daerah yang kemudian dikumpulkan di sini untuk diberikan pembekalan. Berharap dari generasi-generasi muda yang nanti diberikan pemahaman tentang hal ini bisa mengalirkan, bisa memahami, dan kemudian bisa menyebarluaskan ke semua perangkat daerahnya. Saya terima kasih. Wali Kota Malang dalam kesempatan tersebut memberikan apresiasi atas dilaunchingnya Prosapta. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menambahkan bahwa dengan dilaunchingnya Prosapta nantinya terjalin sinergitas yang baik sehingga kegiatan atau acara yang dilaksanakan oleh Pemkot maupun di masing-masing OPD dapat berjalan dengan baik. Tetapi ini baru ini yang akhirnya kita kolaborasi bersama antar OPD, ya, jadi perwakilan ya dari semua OPD serta direm dan tamu undangan, ya, maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Syukurlah bila kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada pagi menjelang siang kita dapat bertemu dalam rangka launching forum Prosapta, protokol sinergi antar perangkat daerah. Dalam keadaan sehat walafiat, salam dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak sekalian saya hormati, terutama Pak Pulung, ya, saya atas nama Pemerintah Kota Malang tentu mengapresiasi dari kegiatan yang apalagi dari inisiasi memang dengan beberapa keinginan dan kebutuhan terkait dengan protokol yang ada di baik di pemerintah Kota Malang maupun yang ada di UPD masing-masing. Harapan-harapan memang tadi disampaikan oleh Pak Sekda, ingin kita dengan kegiatan ini bisa ada satu kebersamaan, bisa ada satu kegiatan-kegiatan yang nantinya akan bisa menjadikan kewibawaan dari pemerintah daerah. Dan ini tentu menjadi komitmen kita bersama untuk bisa melaksanakan penyelenggaraan di pemerintah daerah, terutama dari Pemkot. Dan tadi kalau saya dengan laporannya Pak Sekda, memang untuk menjaga marwah terkait dengan wibawa dari pemerintah daerah ini memang tidak lepas dengan beberapa pemahaman dari masyarakat terkait dengan feodal tadi itu. Tetapi memang SOP harus dilakukan karena mereka itu menjaga marwah dan wibawanya itu adalah melakukan SOP. Dan kadang-kadang ini melakukan SOP ini kan tidak serta-merta dapat dipahami oleh masyarakat. Dan OPD saja mungkin tidak serta-merta memahami terkait hal tersebut. Kadang-kadang beberapa yang dilakukan oleh tim keprotokoleran itu tidak nyambung, ya, tidak beberapa hal karena mereka harus menjaga terkait dengan tersebut, tetapi kadang-kadang OPD mempunyai persepsi yang berbeda, akhirnya tidak nyambung. Akhirnya dengan evaluasi dilakukan banyak hal yang selama ini menurut masyarakat dan lain-lain, wah ini terlalu feodal dan lain-lain, tetapi adalah menjaga. Terbukti dulu beliau sudah di Prokopim, di Biro Prokopim, kemudian pindah ke Kepala Dinas Pemuda Olahraga, ya. Akhirnya kemudian dikembalikan lagi. Nah ini kan berarti kebutuhan protokol, ya, di Provinsi Jawa Timur tidak lepas peranan dari Mangkurum, dan ini memang kita rasakan. Ya, kita melihat bagaimana bisa menjaga marwah dan wibawanya gubernur. Kita tergantung Mas Pulung bisa teman-teman. Kita lihat sendiri, kita bisa lihat dan merasakan bahwa kalau dari gubernur datang itu marwahnya sudah berbeda, dan tentu ini harus ada kesepahaman bersama antara pemerintah kabupaten dan kota terkait dengan protokolnya, juga dengan dari pemerintah provinsi. Keluasan ada fleksibilitas, ya, agar nanti
bersama. Karena kadang-kadang kita mau memajukan atau menyelaraskan atau mengkolaborasikan SOP itu tidak mudah. Teori memang oke lah segala begitu, tapi pada saat di lapangan itu juga akan berbeda. Dan ini juga mungkin juga akan sangat tergantung sekali, ya. Karena saya pernah jadi sekda 4 tahun, jadi ada beberapa hal yang kurang ini. Kadang-kadang saya selalu menurut sekda harus begini, maksudnya waduh ini segala macam begini. Nah tapi ini kan kita butuh hal yang seperti ini. Ya kebetulan saya kan jadi wali kota, oke lah saya akan memahami hal tersebut karena kekurangan-kekurangan itu selalu ada. Tetapi apabila ini dengan jabat-jabat yang lain bisa jadi akan berbeda. Tentunya saya sendiri secara pribadi hal-hal yang seperti ini memang saya malah ingin yang sifatnya tidak terlalu kaku. Kita bisa langsung ketemu dan lain-lain. Dan ini saya lihat kalau di gubernur, Mas Pul ini bisa menjaga hal tersebut. Karena saya lihat gubernur kan juga tidak mau terlalu kaku, protokolnya selalu seluas. Ya, jadi ada hal-hal yang masyarakat itu juga tetap mereka bisa lakukan. Tetapi dalam format-format yang protokolnya tetap kita jaga. Itu yang memang akan sulit. Karena teori dan di lapangan kadang-kadang berbeda sekali, ya. Fleksibilitas di lapangan itu, dan ini memang perlu jam terbang, ya. Apabila terjadi permasalahan-permasalahan ini, punya solusinya seperti ini, solusinya seperti ini, harus mengatur. Nah itu yang memang kadang-kadang tidak ada dalam teori. Jam terbang, kebiasaan, dan tentu juga terkait dengan bagaimana hal-hal yang dilakukan. Apa mereka sudah adaptasi, kemudian apabila terjadi hal seperti begini, saya akan ada satu solusi. Itu dibutuhkan kebiasaan. Nah, untuk melihat seorang mungkin ya ada kebetulan saya sebagai kepala daerah, tapi juga akan melihat bagaimana karakter ya tadi Pak Sekda sampai karakter yang berbeda. Nah, kadang-kadang style kepala daerah itu kan beda-beda. Nah, itu harus bisa menyesuaikan. Dan itu saya rasa dengan jam terbang kita akan bisa melakukan. Jadi apa yang disukai, apa tidak disukai oleh pimpinan itu yang harus bisa secara cepat ya, terbaca agar nanti bisa melakukan hal yang seperti itu. Karena saya mulai merasakan, karena kadang-kadang ada hal yang tidak pas, mood itu langsung hilang. Ada yang tidak mau ngomong gini, mood ini sudah hilang. Kalau sudah suasana tidak begini, kalau sudah hilang, udah akhirnya kemana-mana. Ya, ini yang memang kadang-kadang harus betul-betul dirasakan oleh seorang perwakilan. Apabila ada satu yang sudah tidak ini, mereka harus bisa memahami bahasa tubuh dari kepala daerah itu yang pimpinan itu harus dipahami secara benar agar pada stylenya bahasa tubuh yang begini, oh begini mereka harus tahu. Kalau Mas Bulum Bu Gubernur ngelirik atau begini aja aku udah tahu, langsung set. Karena saya tuh pelajari betul, saya lihat Gubernur ini, saya lihat Mas Bulum, sudah begini, udah gak enak, sudah rasanya berdiri ini sepertinya kayak nah hal seperti itu. Padahal mungkin gubernur sendiri tidak seperti itu, tetapi kita sebagai anak buahnya yang harus melihat bahasa pimpinan, ya gerak pimpinan itu yang harus paham. Nah kadang-kadang oleh orang luar ini dikatakan feodal, padahal tidak, karena ya itu tadi kita tentu kan banyak yang kita lakukan, ya. Kita tidak bisa fokus pada satu kegiatan. Kadang-kadang dalam satu hari ada 5 atau 6 kegiatan, ya. Tapi kalau dalam satu hari ini ada kegiatan ini kita bisa hilang. Padahal fokusnya itu kan kita harus fokus ini lagi. Kadang-kadang kalau ada situasi yang tidak ini hilang, nah itu akhirnya mungkin kalau dirasakan teman-teman semua, masalah begini saja. Kita kan yang kegiatan kan banyak. Setelah ini harus apa? Setelah ini harus bagaimana lagi? Kadang-kadang dalam satu kegiatannya ada hal-hal yang harus kita pecahkan, harus kita selesaikan. Akhirnya buyar terkait dengan konsentrasi tersebut. Nah inilah yang memang betul-betul harus dipahami. Dan kadang-kadang hal yang seperti itu tidak ada dalam materi, dalam teori, dalam satu kegiatan misalkan ada FGD terkait dengan kadang-kadang tidak ada. Karena hal-hal yang itu terkait dengan kebiasaan kita dalam menghadapi suasana. Jadi jam terbang kita adalah menjadi satu yang menjadikan poin tambah jadi pelengkap dari hal-hal yang menjadi tambahan dalam rangka kita mungkin belajar dengan
sangat apresiasi, mendukung sekali kegiatan ini karena lintas dengan dengan Prosapta ini, lintas OPD ini, tentu OPD juga akan memahami agar pada saat nanti ada kegiatan mereka sudah curi dan nyambung menyiapkan beberapa hal yang penting. Bapak sekalian yang saya hormati, ini ada paparan ya gitu ya. Ada beberapa hal, jadi memang terkait dengan protokoler itu menjadi satu kewajiban untuk bisa menjaga kesuksesan dan kelancaran terkait dengan program-program yang ingin kita harapkan dan keberhasilan. Dan kadang-kadang banyak hal kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tiba-tiba mendadak sekali. Nah, kadang-kadang ini yang memang harus kita lakukan agar kesiapan dalam melengkapi proses penyiapan ada agenda-agenda mendadak. Ini protokol juga sudah harus siap apa yang dilakukan. Kebiasaan-kebiasaan inilah terkait hal tersebut. Karena dengan situasi yang seperti ini, apalagi keinginan masyarakat, kemudian ada sesuatu yang sifatnya darurat, emergensi, kepala daerah itu harus mengambil satu sikap. Nah, sikap ini kadang-kadang memang harus perlu ada kesiapan yang dilakukan oleh protokol untuk menyiapkan agar agenda-agenda tersebut sesuai dengan harapan dari pimpinan dalam rangka melakukan satu kegiatan di satu tempat. Nah, kesiapan-kesiapan ini yang harus diperlukan dan tentu dengan kepahaman, dengan dengan kesiapan-kesiapan yang dilakukan, itu tentu mereka dan agenda-agenda mendadak ini juga akan dapat kita lakukan dan kita terapkan bersama. Bapak sekalian yang saya hormati, saya berpesan kepada forum ini bahwa ini bukan hanya sekedar wadah administratif, tetapi juga sebagai budaya kerja bersama yang menunjukkan rasa memiliki, rasa bangga dan komitmen untuk menjaga citra Kota Malang di masa depan. Ini harapannya forum Prosapta dapat terus berfungsi sebagai pusat sinergi, komunikasi dan pembelajaran, kemudian melahirkan inovasi serta standarisasi bersama, dan penyelenggaraan protokol perangkat daerah Kota Malang menjadi semakin tertib, profesional, dan berwibawa. Tadi saya sudah buka ya. Closing ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan secara resmi forum Prosapta Kota Malang diluncurkan. Semoga forum ini membawa manfaat besar bagi peningkatan wibawa dan pelayanan pemerintah Kota Malang. Sebagai penutup, izinkan saya akan bacakan pantun. Ya. Pergi ke alun-alun Tugu menikmati senja. Lihat bunga-bunga beraneka warna. Ini telah hadir forum Prosapta. Wujud kolaborasi perangkat daerah yang penuh makna. Saya kira yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi Mas Guru, saya terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan juga akan menjadi penyemangat dan motivasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan ini, dan tentunya bisa menjadi satu manfaat dan bekal untuk Bapak sekalian agar bisa menyelaraskan semua kegiatan-kegiatan terutama protokol ini di OPD-nya masing-masing. Sementara selain launching Prosapta, juga dilakukan pelatihan protokoler dengan menghadirkan narasumber dari bagian protokoler Provinsi Jawa Timur. Pimpinan yang lepas dari aturan keprotokolan, sampai di mana kita akan menjaga, sampai di mana informasi kita berikan, dan semuanya butuh ketepatan waktu. Di sini juga bisa dianggap protokol sebagai seorang timekeeper atau penjaga waktu, karena sebagai kepala daerah atau pemimpin tertinggi saat ini tentunya banyak yang harus disampaikan masyarakat, banyak yang ingin ketemu, dan di situ peran kita untuk semuanya supaya roda pemerintah ini berjalan dan semuanya terakomodir. Begitu juga dengan seiring pembangunan. Next. Tidak mau protokoler,
semaunya dan semuanya bla bla bla, termasuk lain-lain, saya tidak nyebutin ya kayaknya saru. Tapi ya ini yang akan disampaikan panjenengan semuanya sesama pelayan, sesama protokol. Itu sama, nanti ketemunya bukan karena di sini Kota Malang seperti itu, enggak. Nanti pindah ketemu di provinsi, nanti ya cerita kabupaten kota. Bukan kan di sini kan antar OPD. Kalau nanti ke provinsi cerita, bapakmu itu akan terlihat pada saat di provinsi siapa yang buru-buru sampai, maaf kata, salah satu petugas itu ditaruh di kursinya. Kono coba kali-kali sampai bapak itu koler segala macam. Itu sama, semuanya sama. Dan kami menginformasikan sampai di pusat sana sama. Sampai di Kemendagri, sampai di istana, ya sama. Nah, kenapa bisa sama? Ya karena kita ingin melayani pimpinan kita semaksimal mungkin. Ya sekalipun ini yang pertama ini. Ini yang memang berbahagialah bagi bapak-bapaknya yang memang seperti di poin nomor 2 ini. Enak diatur, baik kebetulan, mau diarahkan, patuh sama protokol, dan senang diatur. Ini banyak kemungkinannya. Kemungkinannya beliaunya karena banyak pikiran jadi aku atur. Tidak enaknya panjenengan harus menguasai aturannya dan update apa perubahannya. Di update itu bukan hanya di Pemprov, mungkin bisa jadi Pemprov terlambat, tidak menutup kemungkinan ada salah satu staf atau teman-teman di Pemprov yang update. Begitu juga tidak ditularkan sama yang lain. Sama kok, Pemprov, pusat, semua kita ini manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan. Jadi ya belajar terus. Ini yang jadi kendala kepada teman-teman semuanya pada saat seorang pemimpin itu ikut aturan, patuh ke protokol, dan bahkan pada saat datang ke tempat acara dia tidak mau duduk, beliau tidak mau diarahkan jika bukan jenengan yang mengarahkan, dan jika jenengan tidak ada di situ beliau tidak mau mengikuti. Ada pimpinan seperti itu. Kalau memang pimpinannya seperti itu, berat lagi tugas panjenengan. Sekali lagi lebih berat lagi. Kenapa? Karena beliau pasrah ke jenengan. Kalau jenengan tidak update sebentar saja, hal simpel, kostum. Kalau jenengan tidak update, beliau salah satu-satunya yang kostumnya berbeda. Nah, setelah itu Anda tidak dipercaya. Kenapa ngaji ini atau menghargai itu saya sebutkan yang paling bawah dan paling penting bagi saya. Kembali lagi, mungkin ini langsung panjenengan rasakan semuanya. Pada saat Anda angkuh, pada saat Anda tidak senyum untuk ketemu yang lain, tidak akan membuka semuanya. Sekalipun sampai pinter, komunikasi itu tidak akan terbangun. Betul apa tidak? Ya, tidak akan terbuka apalagi dengan stakeholder, instansi vertikal, ada kamil kemana. Nah, memang kepala dinas ada di tempat posisi yang sudah disiapkan panitia. Tapi maka itu akan menjadi tugas panjenengan mencarikan tempat tadi yang layak. Tidak harus depan semua kepala dinasnya, dan itu sudah ada name card-nya yang dibuat oleh Pak Kabak Prokopi. Tapi apa cara nih yang diajak Pak Kepala Dinas, Kepala Badan, atau pimpinan panjenengan Kepala Bagian itu duduk layak. Kalau tidak ada paling apa saja tempat segala macam, Pak di sini teduh, Bapak berdiri dengan saya tidak apa-apa gitu. Tadi menghormati, respect. Itu saja yang selama ini saya berikan simpel. Yang saya berikan simpel, tapi saya buat semua orang merasa terhormat. Dengan hitungan 3, 2, 1. Baik, dengan ini forum Prosata pada malam tahun 2025 telah secara resmi dilaunching langsung oleh Wali Kota Malang. Kota Malang merupakan
terus bergerak maju. Hadir menjadi membangun reputasi kota. Aparatur tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga membangun reputasi pelayanan yang rapi, berkelas dan penuh kehormatan. Oleh karena itu, setiap acara menjadi lebih terkenal, perangkat daerah lebih percaya diri, dan kota Malang tampil dengan citra terbaik. Forum Prosapta bersama membangun citra, reputasi, dan kehormatan kota Malang yang boys berkelas. Sementara pada kesempatan ini, Wali Kota Malang melaunching protokol sinergi antar perangkat daerah atau Prosapta yang ditandai dengan pendengaran tombol dan pemakaian rompi kepada perwakilan peserta protokoler dari masing-masing OPD. Ada SOP yang harus dilakukan dalam keprotokoleran, dan membiasakan SOP ini tentu juga butuh ada pengalaman dan juga menyesuaikan dengan situasi kondisi pada saat kegiatan berlangsung, dan ini untuk dikolaborasikan dengan OPD-OPD. Kadang-kala untuk menyesuaikan SOP ini OPD-OPD tidak ada yang paham atau yang lain. Nah, tentu perlu ada kesepahaman, ada kolaborasi bersama antara keprotokoleran yang ada di pemerintah Kota Malang dengan OPD-OPD. Dan ini menjadi hal-hal yang pertama di pemerintah Kota Malang untuk mengkolaborasikan protokoler ini agar bisa dipahami antara OPD-OPD. Nah, ini hal yang baik agar pada saat terjadi hal yang tidak kita duga di lapangan, pada saat protokol sudah berjalan, mereka sudah paham. Seperti itu. Ini dibutuhkan semacam keluasan dan inisiatif dari petugas protokoler supaya bisa menyikapi kondisi di lapangan. Ya, jadi jangan sampai dalam menerapkan SOP ini bersifat kaku, ya, tapi harus fleksibel karena harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Ini butuh pembiasaan-pembiasaan, butuh jam terbang, karena kan situasi tertentu kan kita tidak tahu yang terjadi, tetapi antisipasi terkait dengan tersebut itu yang harus banyak dipahami. Itulah maka jam terbang dan membiasakan terkait dengan membaca situasi itu yang penting dalam hal menerapkan SOP protokoler. Mungkin yang selama ini kadang berbenturan dengan teman-teman media, Bapak. Untuk ya, protokoler ini seperti apa yang bisa diharapkan lebih harmonis lagi itu, Pak? Ya, ini terkait dengan media tentu sudah ada SOP-nya, ya. Tetapi kadang-kala kan SOP ini kan tidak bisa secara kaku diterapkan di sana. Kita harus melihat situasi, kondisi. Karena oke lah, dari media kan juga butuh terkait dengan berita, ya, terkait dengan angel foto yang bagus. Tetapi nah itu harus bisa luwes. Ya, luwes ini yang sangat dipentingkan untuk petugas agar media juga bisa terakomodir keinginannya, SOP protokol juga bisa berjalan. Itu ya, keluasan ini yang penting. Simon Alfredo melaporkan. Hitungan 3, Kota Malang, boys berkelas. Sekali lagi, Kota Malang, boys berkelas. Baik, terima kasih memberikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih atas perhatian